Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta pelatihan komitmen organisasi dengan judul Samakan Langkah, Samakan Tujuan, dan Tingkatkan Profesionalitas. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, kita buat kesepakatan dulu nih. Enaknya mau dipanggil apa? Teman-teman? Saudara-saudara atau apa? Apa kawan-kawan? Nawak-nawak. Iya, kawan-kawan. Kawan-kawan aja. Oke, kalau gitu kita panggil kawan-kawannya. Oke, sebelumnya ID-card-nya udah dikasih nama masing-masing kan ya? Ada yang belum? Sudah. Oh iya. Namanya nanti ya, kayaknya duduknya kurang enak. Mungkin mas-mas yang di sana silakan mengisi yang sebelah sini biar enak lihatnya. Mana nggak ada kunci. Ya, oke. Sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, saya ada kesepakatan ke teman-teman semua. Yang pertama, nanti pelatihannya akan berlangsung selama 3 jam. Jadi untuk teman-teman sekalian diharapkan untuk silent atau menonaktifkan HP-nya atau alat elektroniknya, ya, agar berjalan dengan lancar. Kalau apabila ingin ke toilet, boleh, tapi 5 menit aja. Itu ya. Setuju nggak? Oh iya, kawan-kawan sudah tahu belum kesini tujuannya untuk apa? Ada yang sudah tahu? Ya, jadi tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan komitmen organisasi di PT Temrina Media Grafika. Ini nanti acaranya seru banget. Nanti ada materi yang diberikan oleh dua trainer kita. Jadi nanti have fun aja, senang-senang aja gitu ya. Jangan dianggap tegang. Ini bukan tes, tapi kita senang-senang aja, oke? Oh iya, pasti kawan-kawan bingung kan kita nanti bakal ngapain aja, diem-diem atau dengerin? Iya, bingung ya? Jadi nanti kita sesi pertama nanti ada materi terkait komitmen organisasi dari trainer satu kita. Kemudian nanti juga ada nonton video. Nah, nonton video ini seru pasti. Nonton video sama trainer kedua kita. Untuk membangkitkan semangat pada sore hari ini kita punya 2 jargon kawan-kawan. Jargon yang pertama, walaupun hari ini sore hari, saya dan rekan-rekan saya akan mengatakan selamat pagi dan kawan-kawan akan menjawab dengan semangat pagi. Bisa dipahami? Ya. Saya coba ya. Selamat pagi. Ya, begitu. Sekarang jargon yang kedua ya. Ini jargon kedua kita. Ini terkait dengan tema kita. Jadi kalau saya bilang Temrina, biasanya kan Temrina bisa gitu ya. Apalagi kalau pamer, kalau ini pamer dari sini ya. Apa Temrina?
Peraturannya ketika nanti ada yang bilang namanya, teman-teman jawabnya hai dengan sebut nama. Bisa dipahami? Ya. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Lia Ayu, panggilannya Lia, asalnya dari Palembang. Hobi saya main YouTube. Nanti kalau mau kenal lebih lanjut atau mau bahas-bahas YouTube sama saya, bisa add Instagram saya. Fotonya Menjada Wajada. Ya, ada yang mau ditanyakan? Cuma bercanda apa wajada? Perkenalkan, nama saya Lia Ayu Ledari, bisa dipanggil Lia. Asalnya dari Palembang, hobinya main YouTube. Motonya Menjada Wajada. Iya. Iya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah nggak ada ya. Sekarang apa datangan saya? Oke, selanjutnya di sini nama saya Primanida Pradika, bisa dipanggil Ima. Saya asalnya dari Oke, bisa dipanggil Ima. Saya asalnya dari Blitar, tapi saya lagi Trenggalek. Oke, itu bisa dilihat Instagramnya ada di situ. Saya di sini meskipun cewek begini suka naik-naik gunung, suka pantai, suka Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, di sini nama saya Ria Permadihati. Saya biasa dipanggil Ria. Saya asalnya dari Blitar, tapi saya lahirnya di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Hobi saya itu surfing internet, main internet, dan itu Instagram saya bisa juga di situ. Foto saya keep smile. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ya, perkenalkan, nama saya Anita Hani Kristina, bisa dipanggil Anita. Jadi saya aslinya dari Malang, lahirnya juga di Malang. Hobi saya desain, itu Facebook sama Instagram bisa dilihat. Fotonya be yourself. Dari saya, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Gimana Mas? Selamat pagi. Baik, saya akan menjelaskan lagi. Saya di sini Lia sebagai MC pada hari ini, sedangkan Prima atau Ima sebagai trainer 1, Ria sebagai trainer 2, dan yang terakhir yang paling cantik yang di ujung sana, Mbak Anita sebagai MC juga menemani saya. Ya. Sekian perkenalan dari kami. Pada rekan-rekan saya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah perkenalan, sebaiknya kita mendengarkan sepatah dua patah perwakilan dari kelompok kami, yaitu kepada rekan saya Anita, dipersilakan memberi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Operasional Manager kita Pak Bindro yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan pelatihan di PT Termina. Terima kasih pula kepada Pak Iwan dan Pak Yoyo yang berhalangan hadir. Terima kasih juga untuk teman-teman semua, kawan-kawan semua yang sudah hadir meluangkan waktunya di sini. Harapan saya di sini teman-teman kawan-kawan semua bisa mengikuti pelatihan ini dengan senang, dengan bisa meluangkan waktunya dan juga bisa tahu gitu gimana sih komitmen organisasi itu kayak gitu. Harapannya teman-teman di sini bisa meningkatkan komitmen organisasinya. Jadi bisa tahu apa sih harapan perusahaan dan keinginan teman-teman sehingga berselaraskan gitu ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan saya Anita. Wah, sangat bagus sekali sambutannya. Tidak kalah penting juga kita dengarkan sambutan dari Pak Nawi sebagai perwakilan dari PT Termina Media Grafika. Kepada Pak Nawi dipersilakan. Terima kasih Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Jadi atas kedatangannya sore ini untuk mengikuti pelatihan dari Bapak dari UNU. Jadi ini tindak lanjut dari kuesioner yang dilakukan tempoh hari Mbak ya. Ya. Jadi ada kuesioner dari Mbak ini di mengenai ini di pekerjaan profesionalitas di pekerjaan. Jadi ini tindak lanjutnya. Jadi menurut kuesioner dari teman-teman UNU ini di Termina di tempat kita kerja perlu ini ditingkatkan tujuan dan profesionalitas dalam pekerjaan. Ini jadi ada maksud dan tujuan dari Bapak dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan ada peningkatan, ada lebih eratnya walaupun kemarin sudah kita anggap cukup dalam hal kerjasama tim, tapi mungkin dengan pelatihan ini dan kita harapkan dengan pelatihan ini dapat lebih ditingkatkan. Jadi ada satu tips dari saya, mungkin bagi teman-teman ada yang pernah mengikuti pelatihan ini, ikut aja, jadi mengalir aja di sini ini jangan tegang, jangan bingung. Apa yang dikatakan mbak-mbaknya ini ikut aja, senang-senang pokoknya. Jadi ini ada satu tips dari saya, ketika kita mendapat suatu pelajaran baru walaupun kita sudah pernah, kita kosongkan pikiran, kita ambil positifnya, anggap itu suatu pelajaran yang baru. Jadi seperti ketika ada gelas yang sudah terisi, kita kosongkan dulu, nanti diisi apapun gampang, mudah. Ya, walaupun diisi teh, diisi kopi, ya, diisi sirup yang ngelak, dikasih ngelak, ya, pasti enak. Jadi akan terasa manfaatnya. Jadi dengan mengosongkan pikiran, semua akan dapat masuk. Jadi apa yang disampaikan dari mbaknya, ketika kita tidak ada penolakan, ketika kita pernah semua teman-teman, wah aku tahu itu lah, wah aku juga gitu ya teman-teman ya. Tapi ketika kosong, walaupun kita pernah mendapat pelatihan seperti ini dengan mengosongkan pikiran, pasti enak ya, siapa boy, kita progresi, siapa tahu ada hal baru untuk kita. Jadi itu dari saya mohon kepada bapaknya bisa semaksimal mungkin untuk memberikan pelatihan ini dan teman-teman bisa mengambil manfaatnya sebagus mungkin, sebaik mungkin. Jadi itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya Pak Nawi. Semoga dari sambutan ini membangkitkan semangat kita, menambah semangat kita untuk pelatihan selanjutnya hari ini. Ya, untuk acara selanjutnya kita akan membagikan selembaran kertas kepada rekan-rekan saya. Dipersilakan.
Bisa dimulai. Kasih nama ini. Iya, silakan. Kalau ada yang tidak tahu bisa tanya ke rekan-rekan saya atau saya. Maksudnya kayak gimana? Mohon perhatiannya sebentar. Di sini teman-teman kawan-kawan menjawab tanpa melihat handout atau yang tidak diberikan ya. Jadi untuk pemahaman kawan-kawan semua itu aja buat alas aja. Iya. Boleh minta ya. Ini enggak dinilai enggak apa, cuma pengen tahu aja sampai sejauh mana pemahaman tentang tema kita kehidupan organisasi. Jadi nggak apa-apa jawab sebisanya aja nggak apa-apa. Dari depan saya tentukan satu, sebelah ya kanan saya satu, kiri satu, tengah satu. Tentukan pemimpin jargonnya. Kita lomba jargon dulu sebelum main. Ini adalah Mas Grano. Tepuk tangan untuk Mas Grano. Saya ada game satu lagi, teman-teman. Rekan-rekan saya diminta untuk membagikan sama rekan-rekan. Gamenya nggak sulit. Sudah ya? Sudah dijawab semua? Sekarang silakan duduknya mencar. Tukar tempat, saling bertukar tempat. Jadi misalnya Pak Safaat tidak ke sana, ya sudah ya? Bertukar? Iya. Sudah ya? Sekarang tugas kawan-kawan yang ada di sebelahnya menuliskan kesan pertama dengan awalan yang telah dituliskan temannya. Kayak saya kan lihat kesan pertamanya lalai, kesan pertama yang kuning. Ya. Yang kedua ikut. Menuliskan kesan pertama dari teman yang ada di sebelahnya. Ya, mulai dari sekarang. Ya, pertama Ini kopla, imut, kasar, impossible. ya, kita akan ini. Dan satu lagi ya. Mas Dodo silakan maju. Ya, bacakan apa yang dituliskan kemarin.
Seru apanya? Nah, jadi dengan kegiatan yang sangat singkat itu tadi agak berjalan ada 10 menit ya, cuma sekitar 5 menit mungkin. Itu diharapkan kawan-kawan semua mampu mengidentifikasi kesenjangan yang ada di PT Templina ini. Jadi bisa diperhatikan tadi kertas dengan tanda centang itu adalah pernyataan yang menggambarkan keadaan sesungguhnya di PT Templina ini. Dan kertas tanpa dengan tanda centang itu adalah pernyataan yang menggambarkan sesungguhnya apa sih yang diinginkan oleh manajer operasional atau oleh petinggi-tingginya atau yang diharapkan oleh tujuan yang ada di sini. Jadi diharapkan dengan membaca sekilas tadi itu bukan sembarang pernyataan yang dibagi, tetapi itu adalah hasil dari kemarin kita kan sudah mengisi kuesioner, sudah melakukan diskusi yang di ruang atas itu. Nah, itu adalah hasil dari yang kita lakukan serangkaian 5 itu. Nah, tadi kan sudah disebutkan berkali-kali, sudah disebutkan oleh Mbak yang berdua MC tadi ya, bahwa tema pelatihan kita kali ini adalah komitmen organisasi. Nah, di sini rekan-rekan ada yang kawan-kawan ada yang sudah mengetahui apa sih komitmen organisasi itu atau berdasarkan yang ditulis tadi? Tadi kan sudah menuliskan, pertanyaannya nggak jauh dari situ kan? Ada yang mau menyatakan pendapatnya? Atau harus ditunjuk dulu? Mas yang nomor 2 dari mungkin? Pelatihan di sini. Komitmen organisasi tadi kan ada pertanyaan di awal ya, yang mengisi tadi. Di situ Mas mengisi apa? Seperti itu ya. Oke. Ada pendapat yang lain? Oh, dari Mbak yang ada di sini. Ayo, bisa diberitahukan kepada teman-teman yang lain? Oke. Semuanya benar, semuanya gak ada yang salah. Jadi komitmen organisasi di sini adalah, nah ini dia. Ini tingkat di mana yaitu tingkat keyakinan karyawan terhadap organisasi yang diikutinya, atau kalau di sini kan konteksnya kawan-kawan semua bekerja di PT Templina ya. Nah, jadi sejauh mana tingkat kepercayaan kawan-kawan semua terhadap PT Templina, baik tujuannya, baik jam kerjanya, baik kebijakan-kebijakan yang diambil oleh PT Templina. Nah, dengan kepercayaan yang sudah ada, dengan kepercayaan pada PT Templina itu diharapkan kawan-kawan semua di sini tuh memiliki kepercayaan, memiliki keterikatan kepada PT Templina ini dan bisa tinggal, bisa bekerja bukan hanya setahun 2 tahun, bukan hanya sebulan 2 bulan untuk bekerja di sini. Jadi ketika di sini kan ada yang masih belum dikontrak ya? Ada. Ya. Nah, itu ketika sudah dikontrak ya berarti ketika kontraknya sudah habis, di situ kawan-kawan bisa memperpanjang kontrak atau mungkin apabila sudah memadai bisa diangkat sebagai pegawai tetap. Pasti kan harapannya seperti itu. Ya. Nah, untuk mewujudkan itu semua tentunya nggak asal bekerja, nggak asal datang kerja seperti itu. Pastinya ada banyak hal yang harus dipenuhi juga. Oke. Nah, kan ini tuh pasti ada apa sih yang bisa meningkatkan komitmen organisasi itu? Apa sih yang bisa memberikan sumbangsi kepada PT Templina dan kepada diri kawan-kawan semua itu untuk mampu meningkatkan komitmen organisasi itu? Di sini tuh ada 3. Nah, yang pertama itu identifikasi atau kepercayaan. Jadi seperti yang Mas Roni tadi katakan ya, bahwa komitmen organisasi itu nggak jauh-jauh dari yang namanya kepercayaan. Jadi apabila di sini kawan-kawan sudah percaya kepada PT Templina
sepenuhnya kepada PT Temrina, baik itu kebijakannya, baik itu mungkin di sini ada yang mengeluh dengan jatah cutinya, dengan gajinya, tapi yang namanya sudah percaya, apapun yang sudah ditetapkan, apapun yang sudah diberikan oleh PT Temrina, di situ sudah kawan-kawan terima, sudah kawan-kawan ya ini saya percaya dengan organisasi ini, saya percaya dengan PT ini, dan pada akhirnya akan membuat kawan-kawan semua bertahan di PT Temrina ini. Oke. Yang kedua, ada yang tahu yang kedua apa? Apa? Loyalitas. Loyalitas itu apa? Tadi sudah ada yang ngintip-ngintip hangout-nya, ada yang sudah ngintip-ngintip dari tadi yang sebelum disuruh. Ayo, ada yang mau menyatakan pendapatnya, loyalitas itu apa? Mas apaan? Saya mau minta mas apaan? Terima kasih atas waktunya. Mungkin loyalitas itu ya bekerja apa ya? Nah, itu dan loyalitas itu bekerja sesuai hati nurani lah. Itu loyalitas ya, seperti itu. Mungkin seperti itu. Yang saya rasakan di teman-teman ini semua punya loyalitas yang tinggi lah. Mungkin itu aja dari saya. Ya. Nah, ada yang lain? Ada yang dari mbak-mbaknya tadi kayaknya ada 3 ya? Oh, sudah sebenarnya aja Mas. Dari siapa lagi ya? Yang kelihatannya sudah ngantuk. Masih yang di pojok? Bisa masuk? Bisa masuk. Silakan. Loyalitas keikhlasan dalam bekerja. Rela mengorbankan waktu yang Gak usah bagi mas, gak usah bagi, biasa aja. mantap waktu dalam bekerja. Nah, jadi semuanya sudah tepat. Yang dikatakan Mas Syarmahan dan Mas Koko tadi itu sudah sangat tepat. Tapi ada plus satu lagi ya. Ada keterlibatan dan loyalitas. Nah, keterlibatan di sini tuh kehadiran anggota yang memiliki rasa keterlibatan tinggi akan selalu disiplin. Jadi ketika kawan-kawan sudah merasa menjadi bagian dari PT Temrina ini, tentunya akan mengikuti segala peraturan yang ada di PT Temrina ini. Nah, dengan mewujudkan itu semua, maka kawan-kawan di sini semua akan melaksanakan semua peraturan tersebut, dan pada akhirnya semua yang ada di PT Temrina ini adalah orang-orang yang disiplin seperti itu. Dan yang terakhir yang sudah dijelaskan tadi oleh kedua kawan-kawan tadi, ada loyalitas. Loyalitas di sini itu kesediaan seseorang untuk bisa melanjutkan hubungannya dengan kalau di sini PT Temrina seperti itu. Jadi yang memang pastinya yang namanya bekerja itu pada pasti ada resikonya ya. Cuman karena kawan-kawan semua sudah memiliki loyalitas yang tinggi terhadap PT Temrina, maka akan tidak lagi menghiraukan resiko-resiko yang ada. Misalkan di sini kan ada jadwal lembur ya, dan di situ juga tidak ada jadwal pastinya di mana seseorang itu harus mengambil jadwal lembur, misalnya Senin, Selasa, Rabu. Nah, oleh karena itu dengan memiliki loyalitas yang tinggi, kawan-kawan akan dengan sendirinya sadar, oh saya meskipun ada misalnya ada anggota keluarga atau ada acara di keluarga yang sebenarnya itu masih bisa ditinggal, maka kawan-kawan di sini akan lebih memilih untuk mengambil jatah lembur daripada
gampangannya. Nah, dari pernyataan yang sudah dihitung tadi, yang paling banyak mana Nagita? Jadi jatah lembur sama Kali. Berapa? Nah, salah satu yang paling banyak yang ternyata ada di PDT Rina ini adalah yang sudah dipilih oleh kawan-kawan semua yang memilih di sini, yaitu tidak semua karyawan mengambil jatah lemburnya. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau dari ketiga penjelasan yang sudah saya berikan tadi, ternyata belum semua karyawan di PDT Rina ini memiliki komitmen organisasi yang tinggi terhadap tempat di mana dia bekerja. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan komitmen organisasi itu, jadi sudah bisa menerapkan, sudah bisa, oh harusnya saya seperti ini loh, kan tadi sudah banyak kan yang belum menjadi pegawai tetap. Nah, oleh karena itu dengan meningkatkan komitmen organisasi yang ada dalam dirinya itu diharapkan kawan-kawan di sini itu mampu memenuhi standar yang ada di PDT Rina, mampu memenuhi apa yang diharapkan oleh perusahaan, dan pada akhirnya nanti kawan-kawan di sini itu bisa tercapai. Ada lagi? Mungkin ada yang mau berpendapat mengenai yang materi yang sudah saya sampaikan tadi? Kayak loyalitas itu menurut saya penting. Bagaimana? Kalau menurut saya itu loyalitas itu kalau masuknya itu tanpa berupaya. Waktu habisnya itu jam 4 tuh kerjanya dia itu semangat tanpa menulis hubungan itu namanya loyalitas. Menurut saya begitu. Ya, sangat tepat sekali yang sudah disampaikan oleh Mas Roli tadi ya. Memang harusnya seperti itu. Cuman apabila memiliki kita ke acara selanjutnya, saya sendiri nggak bakal menarik lagi. Ini akan dipandu oleh trainer kedua kita. Masih ingat nggak trainer keduanya siapa? Mbak siapa? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Betul sekali. Ini namanya Mbak Ria. Dan itu saya persilakan Mbak Ria untuk tepuk tangan yang mana dong?
8 tips yang tentang bagaimana sih meningkatkan komitmen organisasi itu. Ada yang masih ingat nggak? Salah satu tips aja dari ke-8 tadi. Ayo. Ada ya? Komunikasi. Apa? Komunikasi. Oh ya, benar. Tadi ada salah satu di ke-8 tips tadi ada tentang komunikasi antara atasan dan bawahan. Nah, di sini akan saya jelaskan lagi tentang masing-masing dari ke-8 tips tadi. Yang pertama itu tadi kan definisikan visi-misi dan organisasi. Di sini maksudnya kalau untuk atasan kita harus mendefinisikan misi organisasi kita itu pokoknya bisa udah dipahami untuk para karyawan seperti itu. Lalu yang kedua itu sebarkan tujuan organisasi, yaitu kita itu menyebarkan visi kita yang sudah kita definisikan kepada karyawan. Itu dengan cara meningkatkan pemahaman. Jadi karyawan itu diminta untuk memahami apa sih visi-misi kita dan juga untuk mengajak anggota itu untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan. Jadi karyawannya itu diajak untuk gimana sih kita bisa mencapai tujuan kita itu. Yang ketiga itu mengajak anggota organisasi terlibat dalam persoalan. Jadi kalau ada masalah di organisasi itu bukan cuma dipikirkan oleh atasan. Jadi kita harus ikut. Jadi karyawan itu juga harus diberi pengertian kalau dia harus ikut memikirkan karena masalah itu juga masalahnya dia. Jadi bukan untuk atasan saja. Yang keempat itu memberikan anggota organisasi inspirasi ide. Ini sebenarnya ada kita harus memberikan inspirasi kepada bawahan. Kalau untuk bekerja itu harusnya nggak harus sesuai prosedur. Misalnya kalau ingin mengembangkan idenya itu boleh. Jadi kita nggak boleh menahan ide kita dan itu harus disampaikan pada atasan agar itu bisa digunakan seperti itu. Lalu yang kelima itu gunakan setiap media komunikasi yang ada. Itu semua media komunikasi seperti chatting, seperti kan sekarang ada BBM, WhatsApp, Line, seperti itu digunakan untuk menyampaikan misi-misi kita, misi-misi organisasi kepada para bawahan, sehingga lebih mudah, lebih menyebarnya itu segampang. Lalu kemudian kembangkan proses dan kondisi organisasi. Jadi seperti kalau ada perkembangan keterampilan, ada orang yang terampil itu dikembangkan. Jadi jangan ditahan di satu bidangnya dia. Jadi kalau dia ingin berkembang, berikan fasilitas seperti itu. Lalu yang kemudian anggota organisasi harus memahami keuntungan atau profit. Jadi di sini keuntungan yang didapat oleh perusahaan itu juga harus diketahui oleh karyawan seperti itu. Lalu dapat mengadakan workshop untuk mengajak semua anggota. Itu ya seperti melakukan seminar-seminar untuk lebih intinya untuk menyebarluaskan tujuan-tujuan dari organisasi itu. Dari sini sudah tahu belum tips mana yang akan digunakan di antara ke-8 tadi? Ayo, udah ada yang tahu tips mana yang akan digunakan? Yang bisa digunakan untuk meningkatkan komitmen kawan-kawan kepada PT Temprina ini. Nomor 5 tadi apa? Oh ya, itu memang lebih gampang ya, soalnya sekarang kan semuanya sudah punya smartphone ya sekarang. Jadi kayaknya semua udah punya akun. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Nomor
bekerja itu nggak harus dalam bidang kita aja. Kalau misalnya ada teman kita yang membutuhkan bantuan dan kita memang bisa membantunya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu mempunyai pemikiran kalau dia itu ingin bekerja di situ terus. Misalnya walaupun dia karyawan kontrak, walaupun karyawan kontrak dan kontraknya itu sudah habis, dia itu ingin memperpanjang kontraknya. Pokoknya dia itu ingin tetap bekerja di situ karena ya dia memang punya komitmen kepada organisasinya. Kemudian ada manfaat yang terakhir itu itu bekerja secara sepenuhnya terhadap pekerjaannya. Jadi dia itu kalau bekerja nggak setengah-setengah. Ya loyalitas tadi. Loyalitas tadi seperti selamat pagi. Seperti kalau apa? Kita kan tadi loyalitas tadi ya. Kalau kita bekerja, pokoknya kita bekerja itu secara sepenuhnya, secara ikhlas. Jadi bekerja itu seperti yang disampaikan Mbak Ima tadi kan, bekerja nggak cuma untuk mengejar gaji, tapi juga ingin lebih menyatu dengan organisasinya. Sampai di sini kiranya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Selamat pagi. Selamat pagi. Temprina. Ini kan menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Sekali lagi ya, Temprina. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Ada mau tanggapan atau sanggahan, tidak harus bertanya. Kalau nggak ada, saya mau menambahkan satu video lagi. Ini berhubungan dengan yang tips nomor 4, yaitu yang memberikan ide-ide inspirasi untuk masa depan. Mohon untuk diperhatikan. Ya. Pokoknya aku harus dapat uang dari anak buahku seperti itu. Kemudian yang terakhir yang transformational leadership, itu ada yang di tips nomor 4. Kalau nggak salah di handout ada disebutkan tentang menanamkan tentang kepemimpinan transformasional. Nah di sini kepemimpinan transformasional itu seperti lebih mengembangkan ide-ide yang diberikan oleh bawahnya. Jadi dia kalaupun punya ide tapi bawahnya itu punya ide yang lebih bagus, dia itu akan lebih memilih idenya anak buahnya itu. Jadi untuk lebih mengembangkan perusahaannya gitu. Itu untuk lebih memberi kebebasan kepada karyawannya agar untuk lebih berkembang, tidak menahan bakat si anak buah seperti itu. Tapi jelas apa belas? Nah, kalau belas tapi kan ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kembali kepada MC. Terima kasih rekan saya Ria. Gimana tadi tipsnya?
ada yang full leadership itu pemimpin yang pasif. Ada juga yang kedua itu transaksional leadership, jadi lebih ke transaksi ya. Jadi di situ tidak memberikan ruang gerak pada karyawannya. Berbeda sama transformational leadership. Jadi di situ itu ini khusus pimpinan, tidak hanya pimpinan operational manager atau apapun, bisa juga paru ataupun diri sendiri yang bisa memanage diri sendiri untuk bisa menjadi pimpin yang transformasional. Di situ pimpinan transformasional itu lebih memberikan wadah. Jadi kita tuh nggak hanya dengerin pimpinan aja, tapi kita juga dikasih wadah untuk memberikan tanggapan, memberikan apresiasi atau memberikan setidaknya ide lah. Jadi nggak hanya pimpinan aja yang bergerak di perusahaan ini, jadi semuanya bisa memberikan pendapat kayak gitu. Contohnya tuh banyak sih sebenarnya, kayak rapat gitu. Rapat kan nggak hanya pimpinan aja, terus semua juga bisa ikut, bisa memberikan ide. Itu yang paling penting. Jadi tahu keinginan karyawan seperti apa. Nah itu sedikit gambaran. Oke, selanjutnya sama kayak yang awal tadi, ini tapi pasti semua udah paham kan? Kalau awal tadi kan nggak tahu apa itu komitmen, tipsnya apa, dan ini kita memberikan selebaran lagi untuk menjawab sejauh mana sih kawan-kawan tahu tentang komitmen organisasi sendiri, gitu ya. Oke, berdasarkan saya silakan membantu saya. Ya, soalnya sama, tapi ini diharapkan buat perhatiannya, handoutnya minta tolong ditaruh di bawah, di lantai. Nggak apa-apa. Nggak usah pakai alas, taruh di lantai aja dong. Itu diharapkan biar nggak nyampe gitu. Sebenarnya nggak usah di lantai, yang penting jujur aja. Sama seperti tadi, waktu pengerjaan hanya 10 menit. Selesai, tidak selesai, nanti akan dikumpulkan dan diambil kembali oleh rekan-rekan saya. Diharapkan juga tidak menoleh ke temannya. Bisa dimulai dari sekarang. Kawan-kawan diharapkan untuk mengkondisikan sampahnya dan meletakkan ke kantong yang akan dibagikan dari rekan-rekan saya.
Yang ngomong itu Mbak. Yang ngomong itu Mbak. Iya kan? Ya Mas Fauzi? Monggo. up ekspresi
Tadi siapa aja ya? Iya, silakan dijawab. Kita saya nggak tahu namanya. Gembong, ya. Terima kasih Mas Gembong. Mas Arif. Tanya Mas. Roni. Satu Yoyes ya, Mas. Siapa lupa namanya? Mas Yase. Iya, silakan untuk Mas Yase. Tepuk tangan dong buat Mas. Sebelum itu pimpin jargon dulu aja deh biar lebih semangat. Jargon dulu deh. Semangat pagi. Tebrina. Ya. Apa yang didapat Mas? Ya, Sam. Untuk pastinya ya kita bisa mengerti tentang organisasi ketika kita di apa tujuan organisasi itu. Itu saja. Oh, sebelahnya Mas Roni siapa namanya tadi? James Buat Mas siapa? Apa yang didapat? Masih mungkin dapat mengerti arti dari keterlibatan dan realitas terhadap pekerjaan yang kita selama ini kerjakan di sini dan mungkin dapat lebih memajukan dan bicara. Dari tadi yang maju sepertinya cowok semua yang Tepuk tangan buat Mbak Linda. Iya. Iya, terima kasih buat teman-teman. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah. Sekarang sudah menentukan sudah Berapa wanita? 64 ya. Di sini juga mau maghrib. Waktunya kami untuk undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kawan-kawan semua. Dan insya Allah kita bertemu kembali besok ya. Besok jam 2. Insya Allah jam 2. Nanti dikabarin lagi. Enggak jam lagi. Dan jangan lupa besok datang karena nanti akan diberi kaos. Kita akan berikan kaos, jadi besok dipakainya waktu Sebelum memulai acara. Atau mungkin buat Anda saya mungkin kaos tangan aja ya. Bisa.
Oke. Sekian jumpa kita pada sore hari ini. Sampai ketemu besok. Dan tetap semangat. Jangan lupa datang. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa check up dulu ya. Jangan
Selain itu, Kesetrum mana? ya pastinya kesetrum. Sebenarnya di Kastra yang pernah dijelaskan itu apa aja? Masih ingat nggak? Kepercayaan tadi sudah dibilang, apa lagi selain kepercayaan? Loyalitas, keterlibatan. Jadi di bagian ini yang bisa diambil apa? Di antara ketiga itu. Atau semuanya? Kepercayaan ya. Oke, benar sekali tadi yang jelas dibilang oleh teman-teman kalau di pertanyaan itu sebenarnya yang bisa diambil itu kepercayaan. Jadi kepercayaan dengan leadernya seperti itu. Kalau leadernya secara berlaku, gimana pimpinannya juga bisa menjalankan itu, gitu kan? Dan itu juga ada keberanian mengambil risiko ini yang penting atau keterlibatan itu tadi. Jadi kalau ada teman-teman sendiri merasa kalau ingin melangkah aja takut, di situ poin yang harus diubah. Jadi harus ada keberanian di situ, berani mengambil risiko meskipun banyak listrik, meskipun banyak tiang di sana, seperti itu. Sama aja dalam bekerja pun juga kita harus berani mengambil risiko karena semua hal meskipun nggak bekerja aja kita juga pasti ada risikonya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa diambil dari pertanyaan tadi. Keringetan semua, capek? Ya. Oke, kita sekarang masih belum capek sebenarnya, masih ada 2 tips lagi. Nah, ini nggak perlu kayak tadi, nggak harus yang ringan, tapi di permainan ini nanti teman-teman akan dibagikan potongan-potongan kertas dari nanti teman-teman akan mengerjakannya seperti ini. Ya, jadi nanti potongan-potongan kertas ini akan membentuk persegi. Tiap orang akan membentuk persegi dari potongan-potongan kertas ini. Ini aja. Jadi teman-teman nggak sama tiap bangun nanti akan dibagi. Jadi nanti dibagi per orang mendapatkan 4 potongan ini, 4 potongan dan membentuk persegi seperti itu. Dan aturannya teman-teman tidak boleh berkomunikasi dan memberikan kode seperti itu. Jadi sebenarnya seperti ini nanti kayak gitu. Ya. Dan di sini teman-teman boleh memberikan potongan teman-teman ke kawan-kawan yang sekiranya dia membutuhkan. Jadi tugasnya di sini memberi bukan menerima. Memberi bukan meminta. Memberi dan menerima bukan meminta. Seperti itu. Ya, jadi di dalam kelompok tidak ada yang berbicara, tidak ada yang kode-kodean. Jadi ya main aja. Seperti itu. Oke? Oke. Sampai ya. Oke. Kalau gitu bikin lingkaran sekarang. Yang perlu bikin lingkaran. Ya, kelompok bikin lingkaran. Lingkaran kecil, per kelompok. Untuk tim kuning, ya, tim kuning di sebelah sana pojok. Ini sama bisa. Yang merah di toilet. Di mana nggak di toilet, tapi di mana di sini. Sama-sama pojok. Sini.
Yang sudah jawabannya dikunci ya, tak boleh diubah lagi. Baik, silakan dijawab. Jadi posisi benar itu kan ada garis seperti T ya. Jadi itu semua sejajar seperti itu, nggak ada yang punya balik atau sejajar. Dan nomornya sama, 6 semua, 1 semua gitu. Oke, gimana? Tim kuning sudah? Sudah? Oke. Selesai, waktunya sudah habis. Oke, silakan teman-teman kembali ke posisi semula tadi di sini untuk tim merah, di sini kuning. Silakan. Jangan dibuka. Ya. Sekarang duduknya bersama. Pelingkari yang ada di sini, pelingkar. Pelingkari. Ya, silakan duduk. Oke. Kesusahan? Enggak. Film itu bingungnya apa? Tempatnya bingung ya. Oke, sebenarnya bisa diambil di sini apa? Dari permainan ini bisa diambil apa dari ketiga hasilnya beda. Saling membantu. Oke. Kreativitas. Tadi Mas Buku bilang egois, sebenarnya itu benar. Jadi permainan itu bukan keegoisan yang dia, tapi sebenarnya dua aspek pendidikan itu adalah loyalitas sama keterlibatan atau keberanian mengambil risiko. Jadi teman-teman di sini kelihatan gitu, siapa yang diri sendiri, siapa yang bekerja dengan tim, kayak gitu. Jadi bisa tahu kalau dirinya sendiri mengerjakan khusus buat diri sendiri, fokus buat diri sendiri, berarti dia nggak bisa nggak bisa melihat yang lain gitu. Jadi untuk kepentingan sendiri seperti itu. Jadi di sini bisa diambil itu kalau memiliki loyalitas tinggi, biasanya mereka itu kepentingan kelompok. Jadi punya sendiri itu, tadi kan mungkin ada dari teman-teman ya, yang punya sendiri dulu, tapi ada juga yang memberikan ke temannya gitu kan. Meskipun tadi juga ada udah ada aturannya, nggak boleh minta, nggak boleh jadi juga ada yang minta gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau salah. Juga ada yang ngomong, ada juga yang bantuin temannya, jadi bangunnya sendiri nggak dibenerin kayak gitu. Oke, kalau gitu, oke dulu dong, biar semangat terus. Nanti kita lanjut aja ke pos 3 ya. Oke, di pos ini apa? Tahu nggak permainan ini apa tadi? Nggak ada permainan pos ranjau. Pos ranjau. Nah, permainannya nanti kita bermain nanti apa per kelompok. Jadi nanti mungkin dari tim mana dulu yang mau main? Merah. Oke. Merah berani. Oke. Nanti
Dan peraturannya melangkah hanya 4 kali. Jadi melangkah kayak gini, mau serong juga nggak apa-apa. Yang penting 4 kali melangkah. Seperti itu. Dan instruksinya nggak boleh kiri, kanan. Jadi kalau kiri bilangnya inventory, kalau kanan makan, kalau maju jamu. Jadi kiri ikan teri ya, kiri ikan teri ya, kiri ikan teri, kanan makan, maju jamu. Gitu aja palingnya, silakan ya kan gitu. Gimana? Kayak gitu ya. Jadi kalau ingin serong, ya serong ikan teri berarti kiri. Mau serong ke sana berarti serong makan. Kayak gitu. Bukan serong, kalau serong itu apa? Gak tahu ya, mundur kali ya. Jadi kalau mundur nggak sampai sih caranya gitu. Dari sini sudah dipahami? Ya. Oke, nanti kita akan ada ranjau. Dan teman-teman semua nggak tahu. Yang tahu hanya lawan. Iya, jadi ikan teri. Salah instruksi, Ocak. Yang salah instruksi Makan. makan. Iya. Garis, Pak. Iki juri masih tidak delok.